Hai, terima kasih kalian sudah ada di channel Energi Semesta ini. Saya Mayer Situmorang. Di sini saya akan membagikan informasi dan pengetahuan saya seputaran astrologi, spirituality, dan tarot. Saya akan mengupload video-video baru setiap minggunya, jadi kalian silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi di channel ini. Jadi nanti setiap saya upload video baru, kalian akan dapat notifikasi dan gak akan ketinggalan bahasan-bahasan yang lainnya di sini. So, di video pertama saya ini, saya akan membahas si zodiak Aries. Hari ini kalian dapat privilege saya bahas di video pertama saya ini ya, Aries. Jadi untuk kamu-kamu yang berzodiak Aries atau kamu yang cari tahu mereka yang berzodiak Aries itu gimana sih karakter dan kepribadiannya, yuk kita bahas di channel ini. Dalam astrologi, Aries merupakan zodiak pertama dalam sistem equal midheaven. Jadi Aries itu juga memiliki modality sebagai kardinal positif, di mana motonya Aries ini adalah I am, aku adalah. Jadi ini motonya Aries ini juga sangat terpancar ya dari bentuk posturnya mereka, terpancar dari ketangguhannya mereka. Mereka itu orang-orang yang kuat physically dan juga tangguh, dan mereka itu punya karakter yang sangat kuat, sangat dominan. Jadi mereka yang lahir antara 21 Maret dan 19 April itu masuk dalam kategori zodiak Aries ini. Jadi waktu dimana Aries ini lahir itu waktu dimana spring equinox mulai ya, dimana seperti musim spring atau musim semi menandai kelahiran Aries ini dengan a new beginning, dengan permulaan yang baru. So, dalam mitologi Yunani, Aries ini digambarkan sebagai domba jantan emas yang sangat-sangat maskulin. Kemudian karakteristik umumnya Aries ini itu ya, mereka ini penuh energi, penuh semangat, dan penuh stamina. Mereka ini physically, mereka itu punya energi yang besar, punya energi yang maskulin. Energinya mereka ini sangat-sangat maskulin. Jadi Aries ini merupakan naturally, mereka ini leaders, mereka ini natural pemimpin, mereka ini risk taker, mereka ini orang-orang yang gak takut mengambil keputusan yang risiko tinggi atau keputusan besar, karena mereka ini yakin dengan kemampuan dan kemandirian mereka. So, mereka ini juga berkarakter go-getter. Mereka ini sangat-sangat ambisius. Mereka ini juga sangat mengejar goals mereka, apa yang mereka ingin capai, dan mereka tuh penuh dengan determinasi yang tinggi. Jadi jiwa kompetitifnya mereka ini untuk mengejar goalsnya itu sangat tinggi. Makanya nggak asing lagi untuk para Aries ini biasanya jauh lebih menonjol daripada yang lain. Jadi kita tuh akan cepat mengenali para Aries ini karena biasanya mereka dimanapun berada, bahkan di tempat atau lingkungan yang baru sekalipun, mereka ini sudah kelihatan unggulnya, sudah kelihatan keaktifannya. Jadi mereka itu bibitnya sudah kelihatan dari posturnya, dari tindakan-tindakan yang mereka ambil ya. Kemudian lagi karakteristik lain dari Aries ini juga, mereka itu sangat berani. Mereka itu tidak takut menghadapi tantangan dan seringkali menjadi pionir dalam berbagai bidang.
Mereka itu sangat bersemangat, sangat penuh energi, sangat penuh stamina, dan selalu siap untuk berpetualang baru. Mereka itu orang yang sangat optimis, mereka sangat percaya diri, mereka berpandangan positif. Jadi orang-orang Aries ini sangat-sangat mandiri ya. Mereka itu sangat-sangat independen. Em, Kalau mereka itu lebih suka ya, para Aries ini lebih suka jika mereka itu memimpin dibandingkan mereka yang dipimpin. Jadi sebagai zodiak yang dirule oleh planet Mars, nggak heran para Aries ini energinya seperti api, cepat, impulsif dalam mengambil keputusan. Mereka itu nggak mau menunggu, enggak, dan sangat suka langsung to the point untuk apa yang mau mereka kerjakan dan lakukan ya. Nah, kita udah jabarin kualitas-kualitas dari seorang Aries ini ya. Sekarang apa sih kurangnya atau minusnya para zodiak Aries ini? Satu, karena mereka ini terkenal dengan energinya yang kuat tadi, energinya yang cepat tadi, maka eh, para Aries ini banyak kelihatan suka tergesa-gesa. Mereka itu suka terburu-buru atau suka nggak bertahan. Mereka itu harus selalu ada di mood go go go, next next next, nggak bisa diam. Jadi kita sering menganggap para Aries ini itu agak agresif ya, karena mereka nggak suka yang lambat-lambat. Mereka itu harus cepat-cepat, harus sat-set, harus speed untuk mereka itu sangat penting ya. Oke, jadi bisa kita pastikan untuk para Aries ini slow living itu atau pensiun diam aja, nggak ngapa-ngapain lagi, itu 100% bukan idenya mereka. Jadi ini bahkan para Aries ini yang bahkan kalau udah pensiun itu tetap memilih untuk tetap aktif dan bekerja, atau tetap aktif dan melakukan banyak aktivitas-aktivitas, karena mereka pikir kalau mereka diam aja dan kalau mereka nggak produktif itu sama dengan mereka kayak mati ya. Jadi mereka harus terus aktif, physically harus aktif mereka ya. Kemudian para Aries ini, karena mereka jiwanya sangat-sangat kompetitif, orang-orang suka salah paham karena jiwanya yang kompetitif tadi ya. Jadi orang tuh suka menganggap mereka suka menang sendiri. Mereka itu nggak mau kalah. Mereka itu terlihat egois. Mereka itu suka mendominasi orang. Oke, jadi itu kekurangan dan minusnya para Aries ini di mata orang lain. So, kira-kira jalur karir apa sih yang cocok buat orang-orang Aries ini? Kalau menurut kualitas dan karakter-karakter positif para Aries ini, yang jelas mereka sangat cocok jadi pemimpin. Terserah kita jadikan mereka ini pemimpin apa. Pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin rumah tangga, pemimpin korpri, pemimpin pramuka, atau mungkin pemimpin anak-anak komplek ya kan. Bisa kita jadikan ini mereka pemimpin si Aries ini. Saya ingat dulu waktu masih kecil di lingkungan tempat saya tinggal dulu, itu ada satu abang yang dia ini sudah kelihatan jiwa kepemimpinannya. Walaupun saya nggak tahu zodiaknya apa kakak ini, abang ini, tapi waktu kecil dulu dia yang selalu menjadi pemimpin kami. Dia kayak leadernya kami, anak-anak di komplek kami itu selalu dia ngumpulin kami, dan dia yang jadi kayak kaptennya. Dia
kasih tahu kami apa yang mau dimainin hari ini, mau ngapain sekarang gitu. Jadi dia yang udah jadi mimpin kami, anak-anak komplek dulu waktu kecil ya. Jadi udah kelihatan jiwa pemimpinnya. Nah, bisa jadi memang dia bukan Aries, tapi mungkin di dalam chartnya dia punya energi atau kualitas-kualitas Aries ini mendominasi ya. Saya kurang tahu, tapi bisa dipastikan itu dia sudah kelihatan karakteristik dari seorang Aries ya. Nah, untuk kalian yang punya usaha atau yang punya project, biar cepat eksekusi atau biar proyeknya cepat jalan, mungkin lebih baik kita coba hire para Aries ini, dimana Aries ini kan cocok kita jadikan leader ya. Nah, cuma kekurangannya yaitu kita harus rajin-rajin kasih para Aries ini project-project yang baru buat mereka conquer ya kan. Karena mereka itu nggak suka bosen, mereka itu cepet bosan. Jadi kalau ada satu project selesai, mereka itu move next project yang baru, sil yang baru, goal yang baru, proyek yang baru, kerjaan yang baru gitu. Itu energinya para Aries ini. Jadi mereka pemula, mereka senang memulai sesuatu ya. Kemudian lagi kualitas-kualitas Aries ini juga bikin mereka itu cocok jadi pengusaha, cocok jadi entrepreneur, cocok jadi motivator, cocok jadi coach, jadi pembicara besar, karena para Aries ini sangat-sangat berpikir cepat, sangat berani ambil resiko dengan selalu bersemangat dan selalu punya motivasi yang kuat. Nah, kalau kalian yang punya atau kenal sama mereka yang berzodiak Aries ini, pernah nggak perhatikan karakter-karakter atau sifat-sifat mereka yang saya sebutin tadi? Kira-kira bener nggak sih ini sifat-sifat mereka ini? Atau coba deh, kalau kalian lagi merhatiin sekitaran kalian atau lagi ada di satu seminar atau di satu grup yang baru gitu, tanpa tanya mereka lahirnya kapan atau zodiaknya apa, kira-kira kalian bisa guess nggak ini mereka berzodiak Aries atau enggak? Yuk coba dicek. Nah, walau bisa jadi mereka bukan Aries ya, tapi kalau mereka menunjukkan karakteristik Aries tadi, bisa jadi di chartnya energinya atau energi Marsnya, energi Ariesnya berpotensi besar meruling mereka ya. Yang saya jabarkan di sini merupakan karakteristik alami dari zodiak Aries tanpa melihat pengaruh-pengaruh lain atau adanya pengaruh-pengaruh planet yang lain di dalam chart mereka ya. So, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan saya mengenai si Aries ini, supaya kalian update kalau saya bahas zodiak atau topik yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like di channel ini, komen atau juga share video ini ke teman-teman kamu yang berzodiak Aries, supaya mereka juga lihat video ini. Oke friends, terima kasih sudah ada di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.